Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Geners, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai ciri dari Kingdom Monera dan juga klasifikasinya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Kingdom Monera ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada yang disebut dengan Eubacteria yang terdiri dari kelompok bakteria dan cyanobacteria atau alga biru. Sedangkan yang kedua disebut dengan Archaebacteria. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas mengenai struktur dari kelompok bakteria. Ini penting untuk dibahas karena pada dasarnya semua anggota dari Kingdom Monera ini memiliki ciri yang mirip dengan kelompok bakteri ini. Nah, nantinya tinggal ditambahkan dengan ciri-ciri kelompok lain selain dari kelompok bakteri ini. Lalu seperti apa struktur bakteri ini? Mari disimak penjelasannya. Meskipun berukuran kecil dan tidak bisa dilihat menggunakan mata secara langsung, ternyata bakteri itu memiliki banyak bagian yang perlu kita ketahui. Bagian-bagian tersebut kita akan bahas satu persatu. Bagian yang pertama disebut dengan kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi permukaan bakteri. Kapsul ini berfungsi sebagai pelindung dari antibodi. Akan tetapi, tidak semua bakteri memiliki kapsul atau lapisan lendir ini. Karena kapsul atau lapisan lendir ini hanya terdapat pada bakteri yang bersifat patogen saja. Kemudian bagian yang kedua disebut dengan flagella atau flagel atau disebut juga dengan flagellum ya. Flagel berfungsi sebagai alat gerak dan berpangkal pada protoplasma. Jumlahnya bermacam-macam, ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada juga yang lebih. Ada juga yang tidak memiliki flagel sama sekali. Berikutnya ada yang disebut dengan pilus atau pili. Bentuknya seperti benang tetapi berukuran pendek. Pili ini berfungsi untuk alat perekat, baik dengan sesama bakteri atau dengan benda yang lainnya. Berikutnya disebut dengan dinding sel. Nah, khusus tentang pembahasan dinding sel bakteri ini pernah dibahas pada video sebelumnya. Kalian boleh cek ya di channel ini. Dinding sel pada bakteri ini tersusun dari suatu zat yang khusus disebut dengan peptidoglikan. Sebagaimana kita ketahui, kalau dinding sel pada tumbuhan itu tersusun dari selulosa atau hemiselulosa. Sedangkan pada bakteri tersusun dari senyawa peptidoglikan. Nah, dinding sel pada bakteri ini berfungsi sebagai pemberi bentuk dan juga pelindung. Berikutnya ada yang disebut dengan membran sel. Ingat, kalau semua anggota dari Kingdom Monera ini tidak memiliki membran inti, tetapi memiliki membran sel. Jadi kalau membran sel itu terdapat di semua sel ya. Nah, membran sel ini juga sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi kalian jika belum menonton silahkan cek video saya sebelumnya ya. Nah, membran sel ini tersusun dari phospholipid bilayer. Kemudian, membran sel ini berfungsi sebagai pembatas antara bagian luar dan bagian dalam bakteri. Selain itu, membran sel ini bisa juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas zat. Membran sel pada bakteri biasanya membuat lekukan atau invaginasi ke bagian dalam. Nah, lekukan ini disebut dengan mesosom. Dan mesosom ini berperan penting dalam respirasi seluler, yaitu untuk menghasilkan energi. Selain mesosom, pada tubuh bakteri terdapat sitoplasma atau cairan sel. Nah, sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat metabolisme atau seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh sel. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat bintik-bintik atau bulir-bulir kecil yang disebut dengan ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Bagian berikutnya yang tidak kalah penting yaitu DNA. Nah, DNA ini berfungsi sebagai pembawa sifat. DNA pada bakteri terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut dengan nukleoid. Karena bakteri ini kan tidak memiliki membran inti. Dan yang terakhir disebut dengan endospora. Nah, kalau endospora ini sebetulnya bukan bagian dari tubuh bakteri.
melainkan suatu cara yang dilakukan oleh bakteri untuk mengatasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi kalau lingkungannya tidak menguntungkan, bakteri itu akan membentuk endospora. Nah, nanti kalau misalkan lingkungannya sudah kembali normal dan sesuai untuk kehidupan bakteri ini, maka endospora akan berubah kembali menjadi bakteri. Nah, itu adalah bagian-bagian penting yang ditemukan pada bakteri. Nah, nanti kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk bakteri. Maka ditunggu saja video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.